makanan itu ada makanan yang baik, ada makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, pilihan selalu ada di tangan kita ya, mau makan makanan yang baik untuk tubuh atau makan makanan yang tidak baik untuk tubuh. Apa pas saat umur kita di atas 30 kah? Atau dimulai dari balita kah? Ya, baik. Jadi dari anak pun sebenarnya kita rekomendasikan di atas 20 tahun ya, mulai cek kolesterol gitu. Tetapi anak-anak pun tetap harus memperhatikan, bukan berarti bahwa anak-anak nggak mungkin bisa mengalami gangguan kolesterol, bisa terjadi juga gitu. Kolesterol seringkali menyebabkan beberapa gangguan di dalam tubuh kita, sehingga menimbulkan beberapa penyakit, contoh seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan sebagainya. Tapi pernahkah kalian tahu bahwa ada yang namanya kolesterol baik, dan juga mungkin ada yang namanya kolesterol jahat? Apakah kolesterol ini benar-benar jahat? Nah, kita akan membahas semuanya di dalam segmen Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Kita kembali lagi dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Saat ini kita akan membahas tentang kolesterol. Wah, tentunya mungkin pemirsa seringkali sangat familiar ya dengan namanya kolesterol. Dan pemikiran kolesterol itu selalu mungkin jahat. Nah, apakah dia benar-benar jahat? Ya, kita akan membahas tentang kolesterol, tapi saya tidak sendiri seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Ada Ellen ya. Yes, yang akan menemani Kak Deto. Betul banget. Karena kita ini penasaran sebagai warga kaum awam ibaratnya ya. Iya. Tentunya kita akan membahas dengan seorang ahli atau dokter, yaitu dokter Elizabeth Palar. Iya. Yang akan membahas tentang seputar kolesterol ini ya Kak Deto. Betul ya. banget. Dan nggak perlu berlama-lama lagi nih Kak. Langsung saja kita sudah terhubung dengan dokter Elizabeth Palar. Halo dokter, apa kabar hari ini? Hai, baik-baik. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat bugar, sehat, total ya? health, hidup sehat pilihan Anda. Ya kan? Iya, harus ceria. Ya pilihan kita ya, oke benar-benar. Nah, kita ini dok membahas tentang kolesterol. Kita tahu kolesterol ini sangat sering kita dengar, apalagi di kalangan orang tua ya, membahas tentang kolesterol. Berapa kolesterol kamu? Inilah itulah. Nah, untuk memulainya kita akan membahas terlebih dahulu seputar mitos atau fakta. Karena mungkin banyak beredar mitos atau fakta tentang kolesterol ini. Benar. Jadi kita bahas dulu mitos atau fakta ini biar kita mengetahui nih akan kebenaran dari kolesterol ini. Yes. Oke? Kalau begitu, yang pertama kita langsung saja ya. Di sini ada mitos atau fakta. Ya. Pemirsa juga yang di rumah bisa melihat ya, dan bisa juga untuk polling dalam hati masing-masing aja. Oke. Yang pertama, semua lemak tidak baik untuk kesehatan. Wah, lemak kan kita tahu lemak jahat kan semuanya. Itu gimana ya? Semua lemak benar, tidak baik untuk kesehatan. Saya pilih mitos mitos. Tapi kenapa kakak bilang gitu? Kita kayaknya agak. Saya pilih fakta dah. Oke, saya ragu nih. Kakak ragu ya? Iya, semua lemak tidak baik untuk kesehatan. Saya mitos. Gimana nih dok? Ya, lemak nggak baik ya buat kesehatan ya. Iya. Nah, kita nanti akan belajar sama-sama ya. Tapi jawabannya adalah mitos. Jadi ternyata lemak penting untuk kesehatan kita. Bahkan kalau nggak ada lemak, kita nggak bisa hidup justru. Oh. Berarti ada lemak baik kak. Ya, bukan hanya jahat ya. Nanti kita bahas sepanjang segmen ini ya. Oke. Mitos atau fakta yang kedua. Jadi ya itu ya pemirsa, mungkin ada pemirsa yang katakan itu adalah fakta bahwa lemak semua itu tidak baik. Tidak baik. Padahal sebenarnya lemak ada yang baik. Nanti kita bahas. Oke. Selanjutnya
Mitos atau fakta diet rendah lemak adalah terbaik untuk mengurangi berat badan? Diet rendah lemak adalah yang terbaik untuk mengurangi berat badan. Ellen apa? Mitos. Terus ya. Kak Deto sama ya? Saya mitos juga. Mitos. Mitos. Jawabannya, Dok? Mitos. Yeay. Percaya nggak kalau aku bilang, iya percaya nggak kalau aku bilang bahwa lemak bisa justru menurunkan berat badan kalau kita konsumsi dengan baik. Wah, percaya deh karena dokter yang bilang kita percaya. Dok. Tapi bagaimana caranya? Nah, mungkin dokter nanti jelasin ya sebentar ya. Iya. Oke. Saudara-saudara simak ya nanti acaranya. Oke, wah semakin menarik ini ya. Pembukaannya sudah seru gini. Menarik ya? Selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya ya. Ini yang menjadi juga mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Semua makanan yang bebas lemak lebih sehat. Semua lemak. makanan yang bebas lemak itu lebih sehat. Mitos atau fakta? Mitos aja deh. Soalnya katanya tadi ada lemak baik. Ku fakta. Garis Mitos. keras. Jawabannya? Dan jawaban dokter adalah? Oke. Jawabannya adalah mitos juga nih. Aduh. Yeay, aku benar 3 nih Kak Deta nih. Kenapa tuh, Dok? Jadi faktanya makanan yang dijual di luar sana yang katanya rendah lemak, mereka kompensasi dengan gula yang lebih tinggi gitu. Dan jadinya nggak sehat ya. Jadi bukan berarti bebas lemak lebih sehat ya. Oke, berarti mitos ya. Oke, Len bisa bacakan Oke, yang terakhir. yang terakhir nih Dok. Mitos atau fakta memakan lemak meningkatkan berat badan? Nah, aku mitos. Ellen pasti fakta ini. Ya, kan? Mitos. Mitos juga. Mitos lah. Oh ya udah, kita mitos. Mitos nih, Dok, kayaknya ya. Memakan lemak meningkatkan berat badan. Makin kesini makin pinter ya. Iya, udah belajar dari soal sebelumnya. Padahal belum diterangin ya. Iya udah hebat nih. Betul sekali mitos. Wow. Nanti kenapanya nanti kita sama-sama bahas nanti ya. Oke, luar biasa. Itu ya, permulaan seringkali banyak mitos atau fakta. Mungkin pikiran kita itu adalah fakta, tapi ternyata mitos. Yes. Nah, oke Dok. Yang pertama ini sebenarnya kolesterol ini kan mungkin bagian dari lemak ya. Dan sebenarnya apa sih manfaat dari lemak ini, Dok? Ya, jadi kasihan ya lemak ini seringkali dijadikan stigma ya. Wah, disalahkan, aduh banyak lemak nih saya gitu ya. Atau aduh terlalu banyak nih lemak makanannya jadinya nggak sehat. Padahal lemak itu nggak salah. Lemak itu justru sebenarnya baik dan penting untuk tubuh kita. Ya, jadi ada 3 bahan baku makanan yang penting untuk tubuh kita ya. Kita tahu kita butuh protein, kita butuh karbohidrat, dan lemak juga sangat esensial untuk tubuh kita. Kenapa? Karena lemak ini banyak manfaatnya. Ya, lemak ini manfaatnya ada beberapa yang saya tulis di sini. Sebenarnya masih cukup banyak, tapi mungkin kalau kita mau bahas satu-satu tidak ada waktu. Tapi saya share di sini lemak adalah cadangan energi. Ya, kita tahu kalau kalau makanan kita sudah makan lalu kita tidak gunakan untuk beraktivitas, dia akan berubah menjadi lemak. Nah, dia disimpan. Jadi lemak ini adalah bentuk energi cadangan. Nanti sewaktu-waktu dibutuhkan, kalau tidak ada gula atau tidak ada karbohidrat, nanti lemak ini akan digunakan untuk berubah atau digunakan menjadi energi gitu, supaya kita bisa beraktivitas, supaya sel-sel bisa beraktivitas atau melakukan tugasnya. Nah, lemak juga ternyata merupakan bahan baku hormon ya, teman-teman, saudara-saudara pemirsa sekalian, banyak dengar ya mengenai hormon. Ada hormon macam-macam ya, ada hormon estrogen, testosteron, banyak sekali nama-nama hormon.
yang saudara-saudara pernah dengar, hormon itu ternyata bahan bakunya salah satunya adalah lemak. Jadi kalau kekurangan lemak, maka bisa terjadi ketidakseimbangan hormon. Lalu saudara-saudara pernah dengar yang namanya sel, ya waktu IPA dulu kita belajar mengenai sel. Nah, sel itu ada bungkus luarnya yang melindungi sel, ya namanya sel membrane atau membran sel. Dia bahan bakunya adalah juga lemak. Jadi kalau kekurangan lemak, bagaimana sel bisa kuat ya, jadi mudah rusak kalau tidak ada lemak. Nah, lemak juga merupakan organ atau fungsinya adalah untuk melindungi organ tubuh. Ya, kalau saudara-saudara punya lemak di perutnya ini, sebenarnya lemak perut ini penting ya, karena di perut ini banyak sekali organ, ada pankreas, ada usus, ada ginjal. Nah, dia banyak berada di perut kita ini karena dia melindungi banyak organ. Ya, jadi lemak ini sangat penting. Yang penting juga atau fungsinya yang sangat signifikan juga adalah dia penting untuk membantu penyerapan beberapa vitamin. Ada vitamin A, D, E, dan K yang tidak bisa diserap oleh tubuh kalau tidak ada lemak. Ya, jadi kalau tidak ada lemak, bayangkan kita bisa kekurangan vitamin. Ya, nah tadi kita bicara mengenai lemak yang bisa membantu penurunan berat badan. Ternyata lemak ini kalau kita konsumsi membuat kita rasa kenyang lebih lama. Kenapa? Karena lemak lambat atau susah untuk dicerna. Itu kalau kita konsumsi lemak yang baik dengan jumlah yang wajar, sebenarnya dia justru membantu kita untuk membantu diet gitu, ya, membantu buat kita merasa lebih lama kenyang supaya kita tidak makan berlebihan jadinya. Lalu ini juga salah satu manfaat lemak yang paling penting, yaitu dia merupakan bahan baku otak dan sistem saraf. Ya, 70% dari otak terbuat dari lemak. Dan juga sistem saraf kita terbuat ada yang namanya mielin. Mielin ini yang membantu mempercepat komunikasi satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Nah, dia juga terbuat dari lemak. Jadi kalau tidak ada lemak, yang terjadi adalah ya ini ya, kekurangan vitamin, rambut jadi mudah rontok, kita terlihat pucat karena kurang vitamin, lalu terjadi hormon imbalance atau hormon kita jadi berantakan fungsinya, jadi untuk wanita haid jadi tidak teratur, lalu otot juga akan terasa lebih lemah, kita akan lebih sulit untuk berpikir bahkan beraktivitas karena ya kekurangan bahan baku untuk membuat mielin tadi, ataupun otak kita juga jadi kurang ya bahan bakunya, jadi sulit untuk mencerna informasi gitu, dan juga sulit untuk melakukan aktivitasnya gitu. Seperti itu. Juga lemak ini sangat baik untuk atau penting juga untuk penampilan ya. Kalau tidak ada lemak, coba lihat, Deto lebih senang lihat wanita yang Wow. apa namanya berlemak atau yang tidak berlemak. Yang ideal lah dok pokoknya. Langsung bilang aja di kiri, Kak. Oh, yang kiri dok. Yang kiri lah ya, yang kanan aduh. Ini yang kiri hampir sama kayak istri aku loh dok. Tapi dia kartun. Makanya makin cinta ya kan? Iya. Karena lemak juga tuh. Karena lemak. Betul. Jadi lemak itu jangan jadi ini ya, jangan jadi kambing hitam gitu. Musuh ya. Betul. Nah sekarang kita mungkin akan bahas lemak yang berkualitas untuk kita konsumsi yang seperti apa. Apa sih lemak baik dan lemak jahat itu? Nanti kita akan bahas bersama ya.
Oke, jadi kita akan bahas kembali lagi. Setidaknya kita sudah mengetahui ya bahwa lemak itu ternyata memiliki manfaat yang luar biasa di dalam tubuh kita. Ya, benar. Salah satu manfaatnya apa Len tadi? Tadi aku catat itu ternyata kita itu akan kurang vitamin kalau tidak ada lemak. Benar nggak sih? Iya, karena salah satu fungsi lemak adalah membantu penyerapan dari beberapa vitamin dan juga sebagai cadangan energi, juga membantu dalam pertumbuhan sel, melindungi organ tubuh. Jadi banyak sebenarnya fungsi dari lemak itu. Oke, kita akan kembali lagi bersama dengan Dr. Elizabeth untuk membahas tentang jenis-jenis lemak apa sih yang bagus. Nah, setelah yang satu ini tetap di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Kita masih dalam program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Nah, tadi Kak Deto, kita sudah dengarkan manfaat dari lemak. Nah, sekarang aku mau nanya Kak Deto terakhir periksa atau cek kolesterol itu kapan sih? Berapa minggu lalu sih? Berapa? Sekitar 150-an kalau nggak salah. 150-an itu tinggi nggak sih? Iya kan aku orang awam nih Kak, nggak tahu nih tentang kesehatan yang begitu kan. Kan masih muda juga, jarang tuh tes kayak gitu. Mending kita langsung tanya sama tanya aja langsung ya. Emangnya berapa sih dok range normalnya untuk kolesterol bagi orang dewasa gitu kira-kira? Biar kita sehabis periksa juga udah warning nih. Waduh. Ini tinggi nih berarti apa nih ya yang harus diubah gitu kan makanannya. Silakan dok. Oke, jadi sebelumnya mungkin mau cerita dulu nih, alat tes kolesterol ada beberapa macam ya. Itu ada yang bisa diperiksa mungkin kalau cari di klinik atau ikut acara-acara di luar sana yang periksa kolesterol cepat gitu ya. Itu mengukur kadar kolesterol total. Lalu ada yang diambil darah di rumah sakit, dia mengukur kadar kolesterol total dan juga biasanya ada ininya tuh, ada turunan-turunannya, ada yang namanya LDL, ada yang namanya HDL, ada yang namanya trigliserida, ya. Nah, ini adalah semuanya adalah bentuk kolesterol di dalam darah, ya. Total kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserida. Kadarnya berapa sih yang normal? Kalau sama ya sebenarnya nilai rujukannya. Kalau kita periksa yang di periksa cepat itu yang pakai alat tes kolesterol itu karena dia mengukur total kolesterol, dia nilai rujukannya adalah nilai rujukan total kolesterol atau kolesterol total yang idealnya di bawah 200. Itu kalau sedikit tinggi di 200 sampai 239 itu sudah harus berhati-hati ya, karena sudah di atas normal, apalagi kalau sudah 250, wah itu sudah sangat tinggi dan mungkin butuh obat gitu. Lalu kalau LDL itu turunannya lagi dari total kolesterol, mungkin teman-teman yang atau ibu bapak yang pernah periksa darah, yang diambil darah dari darah venanya, dan biasanya tuh disuruh puasa dulu ya sebelum tes. Nah hasilnya seperti ini, yang normalnya di bawah 100 LDL. Lalu trigliserida yang normal di bawah 150. HDL kalau Deto sama Ellen lihat di sini justru kolesterolnya di atas 60 yang ideal. Kalau rendah justru nggak baik. Loh, kenapa gitu ya? Ternyata ada kolesterol yang baik. Nah, kalau di dalam darah kita disebut sebagai HDL atau high density lipoprotein. Dia semakin banyak kadar kolesterol HDL-nya ini justru semakin baik dan menunjukkan bahwa kita sehat gitu. Jadi ada kolesterol baik dan ada kolesterol jahat di sini. Kolesterol itu apa sih? Kolesterol itu
turunan dari lemak ya. Kalau kita konsumsi dalam bentuk lemak, nanti di dalam darah kita munculnya dalam bentuk kolesterol darah gitu. Makanya ini diperiksa untuk melihat apakah kita normal atau tidak, kita sehat atau tidak gitu. Gitu, kira-kira menjawab nggak ya? Iya, menjawab sekali dong dok. Jadi kalau kita periksa yang total kolesterol biasa yang kita cerita itu, nah berarti total kan normal ya? Iya, puji Tuhan normal 150-an. Jadi harus di bawah 200 Len. Oke, dok. Jadi kalau untuk tes kolesterol ini ya dok, saya kepo nih. Sebenarnya ada ukuran umurnya gitu nggak sih, atau batasan untuk cek kolesterol, atau Di saat kapan tes kolesterol gitu maksudnya? Apa pas saat umur kita di atas 30 kah, atau dimulai dari balita kah? Ya, baik. Jadi dari anak pun sebenarnya kita rekomendasikan di atas 20 tahun ya mulai cek kolesterol gitu. Tetapi anak-anak pun tetap harus memperhatikan, bukan berarti bahwa anak-anak nggak mungkin bisa mengalami gangguan kolesterol, bisa terjadi juga gitu. Tetapi buat anak-anak ada ada range khususnya, dan juga ada nilai rujukan lainnya, dan juga butuh pemeriksaan langsung dengan dokter spesialis ya. Spesialis anak. Tapi di atas 20 tahun, terutama untuk mereka yang normal, disarankan untuk periksa setiap setidaknya 3-4 tahun lah gitu. Dan beginilah nilai rujukannya gitu. Oke, ya. Sudah terjawab ya? Ya, nanti cek lah kalau gitu. Oke. Nah ini dok tadi sempat disinggung ya dari awal juga tentang lemak jahat dan lemak baik, ataupun kolesterol jahat dan kolesterol baik. Nah sebenarnya siapa mereka ini, dan mungkin peran-perannya apa, kok bisa ada lemak jahat dan atau lemak baik gitu? Oke. Ya, kenapa dia disebut kolesterol jahat dan kolesterol baik? Aku mau tunjukkan video, boleh ya? Iya, silakan dok. Oke, ini izin saya ambil video dari YouTube, dari channel Nucleus Medical Media. Ini menurut saya yang paling baik dan paling sederhana dalam menggambarkan kolesterol baik dan kolesterol jahat ini ya. Biar kita ada gambaran nih, melihat bagaimana yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Ini, dok. Ya, oke. Jadi ini ada jantung dan ada hati, lalu ada pembuluh darah ya di sini. Oke, kita mainkan videonya. Jadi kolesterol ini dibentuk di dalam tubuh, di dalam liver kita ya, di dalam hati. Ya, jadi makanan yang kita makan akan dibentuk menjadi kolesterol di organ yang namanya hati. Oke, nah setelah kita makan lalu diproses di hati, akan keluar menjadi yang namanya LDL atau low density lipoprotein atau HDL, high density lipoprotein. Nah, low density lipoprotein ini disebut sebagai bad cholesterol atau kolesterol jahat. Sementara si HDL disebut sebagai good cholesterol atau kolesterol yang baik. Kenapa? Oke, kita lihat ya videonya. Jadi kolesterol yang jahat ini di dalam darah, pada saat masuk di dalam darah, dia akan digunakan oleh tubuh ya. Nah, kalau dia bentuknya atau jumlahnya terlalu banyak, sebenarnya kalau tidak terlalu banyak tidak apa-apa gitu. Tetapi kalau justru akan digunakan untuk untuk tubuh beroperasi ya, atau melakukan tugas normalnya gitu. Tapi kalau terlalu banyak jumlahnya, maka dia akan menempel pada dinding pembuluh darah gitu. Nah, masalahnya apa? Memang kalau dia menempel di dinding pembuluh darah, kalau dia menempel di dinding pembuluh darah, dia akan bisa menjadi semakin banyak dan akan membentuk yang namanya plak. Dan kalau semakin tebal, dia akan menjadi penyumbat atau bisa menyumbat pembuluh darah gitu. Kalau penyumbatan pembuluh darah ini terjadi di jantung, maka saluran darah di jantung akan
terhambat dan sel jantung yang membutuhkan darah atau oksigen, kan darah oksigen kan digunakan oleh sel untuk membuat energi ya. Tetapi kalau misalnya oksigen ini dibawa oleh darah. Kalau tidak ada darah atau dihambat aliran darah ke daerah itu, maka yang terjadi adalah selnya bisa mati gitu. Ya, itu yang namanya serangan jantung ya. Kenapa terjadi serangan jantung? Karena ada sumbatan. Sumbatan itu dalam keadaan normal, kalau tidak, kalau supply dan demand atau kebutuhan dari oksigen di jantung, sel jantung itu masih tercukupi, walaupun ada sumbatan, ya tidak akan ada gejala gitu. Tetapi kalau misalnya orangnya tiba-tiba, contohnya berolahraga, pada saat berolahraga kan jantung memompa lebih cepat ya, berarti dia butuh energi yang lebih banyak ya. Untuk membuat energi itu dia butuh oksigen yang lebih banyak ya, gitu. Nah, jadi pada saat demand atau kebutuhan oksigen yang lebih banyak itu ada pada saat seorang berolahraga. Nah, ada sumbatan ini, jadinya darah tidak bisa mengalir dengan baik dan supply-nya kurang gitu, asupan pasokannya kurang. Nah, disitulah terjadi serangan jantung. Nah, kurang lebih sama juga dengan yang terjadi di otak. Kalau tiba-tiba ada sumbatan itu di otak, maka yang terjadi adalah stroke. Oke, jadi kalau misalnya terjadi di kaki, maka dia akan menyebabkan yang namanya peripheral artery disease atau tidak ada suplai darah pada jaringan yang ada di kaki. Jadi ada tuh yang jadi pincang jalannya gitu, atau mudah terluka kakinya karena masalah pembuluh darah ini ya. Jadi itulah yang bisa disebabkan oleh LDL atau kolesterol jahat yang terlalu banyak di dalam tubuh. Nah, tadi kita bicara mengenai kolesterol jahat. Bagaimana dengan kolesterol baik yang namanya HDL? Ya, HDL ini baik, sangat baik. Kenapa? Dia tugasnya terbalik dari si LDL tadi. Dia justru mengambil LDL yang ada di pembuluh darah dan mengembalikannya ke pembuluh darah, lalu membuangnya kembali melalui liver gitu, dan akan keluar melalui BAB. Itu simple sekali tugas dari HDL. Jadi kalau banyak HDL atau kolesterol yang baik, tahu kan ya bahwa kolesterol atau lemak ini hanya bisa diikat oleh lemak juga kan ya. Jadi lemak tidak akan bisa ditarik sama oleh air gitu. Jadi memang butuh lemak juga atau kolesterol juga untuk menarik dia keluar. Nah, si HDL ini yang berfungsi untuk mengeluarkan dia dari plak ini dan kembali ke aliran darah supaya dia bisa dibuang ya melalui pencernaan kita. Begitu, jadi semakin banyak HDL semakin baik. Kalau LDL yang terlalu banyak maka akan bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah ini gitu. Cukup jelas ya? Sangat jelas sekali, apalagi dengan ada grafiknya ya dok, biar kita bisa melihat tuh. Jadi kita harus lebih meningkatkan HDL kita, kolesterol yang baik daripada LDL. Tapi dok, aku pernah dengar katanya kalau benar kolesterol jahat dinasihati jadi baik dok. Wah, enggak ya? Terlalu dibahaskan sih kak. Wah, mungkin dong. Enggak ya, dia nggak punya telinga untuk mendengar ya. Beda lah pak. Jadi harus dengan gaya hidup kayaknya ya. Nah, penasaran kan? Jadi bagaimana tips untuk mengkonsumsi lemak yang baik? Oke, kita akan membahas bagaimana tips mengkonsumsi lemak yang baik di segmen berikutnya setelah yang satu ini.
masih dalam program Total Health, hidup sehat, Pilihan Anda. Nah, Kak Deto, tadi Dokter Elizabeth sudah menjelaskan panjang lebar nih tentang manfaat lemak, kolesterol itu bagaimana. Ada jahat dan ada baik. Nah, sekarang kita tuh langsung aja minta ke Dokter Elizabeth, bisa nggak sih memberikan tips kepada kita bagaimana mengonsumsi lemak yang baik? Silakan, Dok. Oke, jadi tadi ada kolesterol lemak, kolesterol baik dan kolesterol jahat ya. Nah sekarang kan kita mau tahu dong ya, apa sih yang meningkatkan kolesterol yang baik, yang mana yang meningkatkan kolesterol yang jahat, supaya kita hindari yang bisa meningkatkan makanan yang bisa meningkatkan kolesterol jahat, dan makan lebih banyak makanan yang menghasilkan lemak yang bisa meningkatkan kolesterol yang baik. Oke, nah ada jenis-jenis lemak ya yang ada di makanan kita. Ada 4 jenis setidaknya ini. Ada yang namanya lemak jenuh, ada yang namanya lemak tidak jenuh. Mungkin itu simpelnya ya, singkatnya. Kalau lemak jenuh ini juga ada 2 macam, ada lemak jenuh dan ada trans fat namanya. Dan lemak yang tidak jenuh yang namanya mono unsaturated fat sama polyunsaturated fat. Kayaknya bahasanya terlalu tinggi ya. Tetapi yang mana sih yang baik, yang mana yang jahat? Oke. Mungkin kita belajar dulu kali ya, dari mana sih fatnya ini gitu. Atau belajar bentuknya seperti apa. Nanti kita akan sama-sama tahu dari situ yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Oke, kalau lemak jenuh ini datang dari atau berada di makanan yang datang dari hewan, ya, seperti daging sapi, daging ayam, dia banyak mengandung yang namanya lemak jenuh, gitu. Ada yang namanya trans fat, dia banyak di gorengan, di cookies, gitu ya, donat. Ya, nah dia ini lemak jenuh sama trans fat ini bentuknya di room temperature atau di suhu ruangan bentuknya padat, gitu. Kenapa padat? Karena dia bentuk kimianya lebih packed gitu, lebih keras gitu. Jadi di suhu ruangan dia padat jadinya bentuknya. Nah, bayangkan kalau saat kita makan lemak yang jenuh ini yang bentuknya padat di suhu ruangan, dia masuk ke dalam tubuh kita pun akan tetap padat gitu. Dan jadinya pada saat diproses oleh liver atau oleh hati masuk ke dalam pembuluh darah, dia bentuknya cenderung akan bisa tetap menjadi padat gitu. Dan ini yang mudah menempel di dalam pembuluh darah. Ya, jadi kita sekarang mudah-mudahan jadi lebih paham ya bahwa lemak yang bentuknya padat ini most likely atau kemungkinan besar merupakan lemak jenuh yang bisa menyebabkan pembuluh darah kita tersumbat gitu karena bentuknya padat ini. Nah, sebaliknya lemak yang ada di dalam tanaman atau yang disebut sebagai lemak tidak jenuh ini dia liquid bentuknya atau cair ya di suhu ruangan. Apalagi kalau masuk ke pembuluh darah kita dia tetap cair dan sangat fluid gitu. Sangat fleksibel gitu lemaknya. Jadi begitu masuk ke dalam pembuluh darah dia tetap cair dan membantu justru aliran darah baik seperti itu. Nah, ini juga bentuk lemak yang bermanfaat untuk menjaga elastisitas dari bentuk sel kita gitu, dan pembuluh darah juga sel-sel saraf seperti itu. Ini bahan baku yang baik adalah sel atau lemak tidak jenuh ini gitu. Jadi lemak tidak jenuh ini adalah lemak yang sehat gitu atau lemak baik gitu.
Wow, jadi seperti itu ya. Ternyata ada trans fat, lemak jenuh dan sebagainya. Luar biasa. Nah, ini Dok, seringkali orang bertanya soal minyak goreng nih. Nah, ada nggak nih panduan tentang perminyakan nih Dok untuk kita nih? Apakah bagus atau nggak? Kalau bagus, mungkin ada tips seperti apa nih Dok tentang minyak goreng? Oke, sebelum membahas mengenai minyak goreng, saya perlu jelaskan ya bahwa minyak jenuh ini sebenarnya tidak selamanya tidak baik juga untuk tubuh. Sebenarnya ada sedikit kadar dari minyak jenuh yang penting atau yang baik untuk bahan baku tubuh juga sebenarnya, asalkan penggunaannya tidak terlalu banyak gitu. Jadi sebenarnya ada minyak-minyak yang namanya minyak kelapa, dia banyak mengandung minyak jenuh juga gitu. Minyak kelapa sawit dia mengandung minyak jenuh yang kalau digunakan dalam kadar yang wajar atau tidak terlalu banyak, maka dia sebenarnya baik untuk tubuh gitu. Kenapa minyak jenuh ini baik? Nah, tadi berbicara mengenai minyak goreng. Minyak goreng yang baik untuk digunakan sebenarnya minyak jenuh. Kenapa? Karena dia lebih lebih stabil bentuknya kalau kena panas. Kalau minyak yang tidak jenuh kena panas, maka dia akan cepat rusak dan akan menjadi racun buat tubuh. Jadi kalau minyak yang tidak jenuh, sebaiknya tidak dipanaskan. Kalaupun kena panas, jangan terlalu panas gitu. Seperti minyak olive oil, minyak alpukat, minyak ikan, bahkan sebaiknya jangan terlalu dipanaskan di suhu yang tinggi, karena dia akan membuat bentuk dari si lemaknya itu rusak dan bahkan bisa menjadi racun juga untuk tubuh. Nah, untuk minyak goreng yang disarankan adalah minyak yang lebih stabil di panas, yaitu minyak kelapa dan juga minyak kelapa sawit. Dia lebih stabil di panas, tetapi jangan terlalu banyak penggunaannya gitu, karena dia seperti tadi, kalau terlalu banyak bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Yang tidak boleh digunakan untuk menggoreng adalah yang tinggi akan trans fat ya, seperti margarin, butter gitu ya. Mereka adalah, walaupun disebut sebagai minyak vegetable oil atau minyak nabati, tetapi dia melalui proses yang sangat banyak. Ya, ada proses yang namanya hidrogenasi yang menyebabkan dia jadi tetap padat gitu di suhu ruangan, supaya supaya lebih gampang penyimpanannya atau rasanya lebih enak mungkin ya. Tetapi justru trans fat ini yang bisa menjadi racun buat tubuh kita kalau kita gunakan untuk makanan, untuk memasak, apalagi untuk tidak memasak aja, untuk menjadi selai saja tidak baik gitu, apalagi kalau misalnya kita gunakan untuk memasak gitu. Jadi jangan menggunakan lemak yang padat seperti butter atau margarin untuk memasak ya. Boleh gunakan minyak goreng yang terbuat dari minyak kelapa atau minyak kelapa sawit, atau kalaupun mau menggunakan minyak zaitun jangan terlalu tinggi panasnya. Kita tahu terlalu tinggi panasnya atau sudah teroksidasi dari mana minyaknya, kalau minyaknya berasap seperti ini ya. Jadi kalau kita masak lalu keluar asap seperti ini, wah langsung buang aja, karena itu sudah pasti menjadi racun buat tubuh. Mendingan cuci pancinya dan ganti minyaknya, jadi minyak yang baru ya. Makanya juga dokter selalu katakan jangan gunakan minyak lebih dari 2 kali gitu, atau lebih dari 1 kali justru ya, karena bisa merusak bentuk dari minyaknya itu dan bisa menyebabkan minyak itu jadi trans fat atau minyak yang jahat yang bisa menjadi racun buat tubuh gitu. Jadi kuncinya itu gunakan minyak yang stabil di panas, dan jangan sampai terjadi
berasap seperti ini pada saat kita menggoreng, karena ini menyebabkan racun buat tubuh kita. Baik. Gitu. Terima kasih dokter. Kak Deto nih jago masak ya? Aduh, belajar sih dok, belajar. Jadi lebih menambah pengetahuan juga nih. Jadi contoh dok, kalau kayak olive oil mending kalau kayak kita bikin salad ya udah nggak usah dipanasin ya, kayak olive oil gitu ya dok. Betul. Betul. Kalau olive oil lebih baik jangan dipanaskan. Kalaupun mau dipanaskan untuk menumis saja, kan biasanya kita menumis. Biasanya ya, dulu saya diajarkan menumis tunggu sampai panas. Sebenarnya ternyata makin ke sini saya belajar bahwa kalau kita masukkan bumbunya sebelum apinya panas pun udah enak rasanya, justru lebih menyebar gitu rasa bumbu dapurnya gitu di minyaknya, ya nggak sih? Betul. Deto. Iya juga sih dok. Kita Pernah coba ya? Pernah coba? Pernah. Oh pernah. Sama ada juga teknik yang memasak dok. Aku pernah praktik, jadi kayak tumis dengan air dulu. Nanti baru udah diangkat, baru dituangin minyaknya di atas itu, biar mau pingin efek minyak gitu, biar nggak kena panas juga. Betul. Itu bisa juga ya dok? Bisa. Wah, saya yang belajar nih dari Deto. Oh, sama-sama belajar nih. Berarti ibu-ibu semua yang lagi menyaksikan tayangan ini juga dapat pelajaran baru ya tentunya ya. Benar, bapak-bapak juga sama seperti saya. Oh iya, bapak-bapak. Bagaimana penggunaan minyak yang baik di dalam keluarga ya. Dan tentang fakta ataupun mitos soal kolesterol ataupun lemak nih, luar biasa sekali. Yes. Nah dokter, karena waktu kita sudah terbatas nih dokter, dan dokter juga sudah membahas secara lengkap tadi tentang kolesterol, saat ini dipersilakan kepada dokter untuk memberikan closing statement kepada kita semua. Oke, jadi untuk closing statement, makanan itu ada makanan yang baik, ada makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, pilihan selalu ada di tangan kita ya, mau makan makanan yang baik untuk tubuh atau makan makanan yang tidak baik untuk tubuh. Ya, jadi mudah-mudahan mulai sekarang kita yang sudah belajar bisa mengambil pilihan yang lebih baik untuk kesehatan kita masing-masing ya. Pilih makanan yang baik untuk kesehatan kita. Dimulai dari pilih minyak yang baik untuk kesehatan kita ya. Oke, wah terima kasih sekali lagi buat Dr. Elizabeth Palar yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi yang sangat berharga tentang kolesterol ataupun lemak ini. Kiranya semua pemirsa mendapat pengetahuan ataupun terberkati selama segmen kita tentang kolesterol ini, dan kiranya dokter juga mendapat berkat, selalu diberkati dalam tugas dan pelayanannya dokter. Oke, dan yes, dan kita tentunya mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat Total Health nih Kak. Kita harus mengingatkan kepada mereka ada banyak sekali materi kesehatan yang sudah kita bahas bersama dengan narasumber-narasumber yang tentunya terpercaya dong. Banyak dong, seperti apa? Banyak. Jadi kalau penasaran langsung aja kunjungi YouTube channelnya di Total Health. Nah, akhir kata saya Debbie Alansian bersama dengan partner saya Daryl Togas kami pamit undur diri, dan tetap bersama dengan kami program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.